Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala nuril anwar sirril asrar wa tiryakil agyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi athhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ibtalih amma ba'd. Teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah as-sana'u bil jamili ala fi'lil ikhtiyari. Ayo teman-teman, kita bersyukur kepada Allah. Syukur yang timbul dari sebuah kesadaran, karena sampai detik ini Allah masih terus-menerus memberikan, melimpahkan, menganugerahkan kepada kita semua dengan berbagai macam nikmat, yang kecil maupun yang besar, zahir ataupun batin. Dan di antara banyaknya nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita semua, ada satu nikmat yang begitu luar biasa yang telah Allah guyurkan kepada kita semua. Nikmat apa itu? Nikmat istiqomatu fil ilmi, istiqomah di dalam mencari ilmu. Karena pada esensinya teman-teman semua, Ramadan yang sedang kita rasakan, yang sedang kita jalankan pada malam hari ini adalah syahruz ziyadah, bulan penambahan. Jadi teman-teman semua ya, banyak yang nanyain ke saya tentang bagaimana sih cara mendapatkan Lailatul Qadar gitu ya. Sebenarnya teman-teman semua, Lailatul Qadar itu adalah satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya teman-teman semua, kalau kita ingin mendapatkan bulan atau malam Lailatul Qadar, teman-teman tinggal mempersiapkan yang terbaik. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang luar biasa. Jadi karena malam Lailatul Qadar itu malam yang luar biasa, teman-teman hanya perlu melakukan, mempersiapkan hal-hal yang di luar kebiasaan kita. Sehingga keluar dari Ramadan, kita akan menjadi manusia-manusia yang luar biasa gitu. Jadi Lailatul Qadar itu ya bukan hanya kita itikaf saja gitu ya, tapi tentang bagaimana kita mempersiapkan sedari awal untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Diibaratkan Lailatul Qadar itu adalah air. Ya. Semua umat muslim pasti mendapatkan Lailatul Qadar gitu. Ya, semua umat muslim pasti mendapatkan Lailatul Qadar, tergantung wadah yang dibawanya besar atau kecilnya gitu. Kalau teman-teman mempersiapkan wadahnya dengan keseriusan, dengan mujahadah, nah teman-teman sedang membawa gelas yang besar, dapatnya juga banyak gitu. Nah jadi kalau kita hanya mempersiapkan wadah yang kecil, dapatnya juga kecil gitu. Jadi jangan pernah bertanya Lailatul Qadar kapan, apa yang kita persiapkan untuk mendapatkan Lailatul Qadar gitu loh. Ya karena setiap muslim tuh pasti mendapatkan Lailatul Qadar ketika apa? Ada keimanan dalam dirinya, pasti mendapatkan. Mau dia lagi tidur kan mendapatkan. Jadi Lailatul Qadar itu seperti udara teman-teman, semua pasti mendapatkannya gitu ya. Yang perlu kita perhatikan adalah mempersiapkan wadah yang besar untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, salah satu cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar dan mempersiapkannya adalah dengan ngaji. Karena ketika teman-teman ngaji, itu sedang memberikan ruang yang besar dalam qalbu kita, menghilangkan kejahilan, menghilangkan sifat-sifat yang tidak bagus dalam diri kita. Karakter-karakter yang buruk itu sedikit banyaknya oleh ilmu itu akan dihilangkan. Nah, ketika teman-teman berada di malam Lailatul Qadar, teman-teman dalam posisi duduk mengaji, udah jadi ya, udah jadi itu mah. Jadi sesuatu yang tidak terbatas dikalikan
di momentum yang tak terbatas. Teman-teman bisa bayangkan sendiri itu dampaknya dalam kehidupan itu seperti apa. Nah, dari Lailatul Qadar ini teman-teman akan terlihat outputnya nanti setelah Ramadan. Teman-teman makin giat, makin gigih dalam apa? Dalam ngajinya nanti. Itu kelihatan outputnya dalam tarbiyah Ramadan itu. Jadi saya ulangi sekali lagi ya. Bulan Ramadan adalah syahruz ziyadah, bulan penambahan. Lalu apa yang harus kita tambahkan ketika kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar? Tambahkan ilmu. Dan indikasi kita mendapatkan Lailatul Qadar setelah Ramadan itu banyak sekali ilmu-ilmu baru dalam kehidupan kita. Nah, dari situ teman-teman bisa menata kembali kehidupan kita yang tadinya mungkin variabelnya terlalu kacau gitu ya. Kita nggak tahu mesti ngapain, nggak tahu apa yang harus kita dahuluin. Mulai sekarang teman-teman sudah mengenal ya, mulai mengenali apa yang harus didahulukan, apa yang harus diakhirkan gitu. Itu salah satu bentuk indikator kita mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi bukan sebuah pengakuan, oh saya melihat ya ini tenang, bukan tentang itu teman-teman. Kalau bagi para sufi sih kula lailatin Lailatul Qadar gitu. Bagi para ulama sufi ini ya, setiap malam adalah Lailatul Qadar gitu. Ketika apa? Ketika kita di malam-malam hari kita, di setiap hari kita, di setiap waktu kita semakin dekat, semakin akrab dengan Allah, itulah Lailatul Qadar, intinya dari situ. Ya, saya tidak mempermasalahkan itikaf. Teman-teman silahkan itikaf. Ya, saya juga itikaf gitu ya. Tapi kita harus masuk pada esensinya gitu. Ya, masuk pada sesuatu yang lebih substansial, yaitu mempersiapkan wadah kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi jangan teman-teman kira orang yang hanya di masjid saya yang dapat Lailatul Qadar, enggak. Ya, yang sedang bekerja untuk anak istrinya, banting keringat, ya banting tulang, memeras keringat untuk anak istrinya karena bekerja dia tidak bisa itikaf, juga akan mendapatkan Lailatul Qadar asal teman-teman ngerti esensinya dari Lailatul Qadar itu seperti apa gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk teman-teman kita masuk pada kitab Al-Hikam ya. Tentang apa sekarang? Tentang ini pelajaran penting berharga bagi teman-teman semua, bagi kita yang baru menapaki jalan spiritual, dikasih panduan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari ya. Dikasih panduan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sukandari tentang apa? Tentang mempersiapkan awal perjalanan kita, karena awal perjalanan kita itu adalah menentukan akhir dari lelaku kita dalam perjalanan spiritual. Jadi judulnya adalah awal yang baik ya, akan menghasilkan akhir yang baik. Bahasa Arabnya apa tuh? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu namanya. Ya. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Judulnya itu. Ya. Ustaz namanya siapa? Nama saya Muhammad. Teman-teman silakan dibuka di halaman berapa? 25 ya. Dibuka di halaman 25. Udah ketemu teman-teman? Ya, yuk kita mulai. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Min alamatil nujhi fin nihayati ruju'i ilallahi ta'ala fil bidayati. Min sebagian tanda-tanda indikasi an-nujhi, nujhi itu keberuntungan, keberhasilan, fin nihayati di akhir perjalanan kita ya. Ar-ruju'i kembali ilallahi ta'ala, kembali kepada Allah Ta'ala fil bidayati di awal perjalanan kita.
Jadi tanda-tanda kita akan mendapatkan kesuksesan di akhir lelaku kita adalah sedari awal dia kembali kepada Allah. Maksudnya bagaimana Pak Ustadz? Kita jelaskan ya, kita jelaskan. Kita hapus dulu ya. Ini kalau ada yang mau nomor saya ini ya, screenshot dari sekarang. Kalau ada yang mau nomor telepon saya. Nih. Min sebagian tanda ya, min alamat nuji sebagian tanda an-nujhi an-najah ya, kalau bahasa ini an-najah. Najah itu apa? Keberhasilan, kesuksesan. Bin nihayah. Nihayah itu di ujung perjalanan kita. Ar-ruju'u ini yang paling penting nih. Ar-ruju'i Nah, tulis dulu teman-teman ya. Bagi yang nggak punya kitab alikannya silahkan ditulis. Kenapa? Enggak. Sebagian tanda kita akan mendapatkan keberhasilan di akhir perjalanan spiritual kita. Kita kembali kepada Allah di awal perjalanan kita. Jadi gini, bagi teman-teman semua ya, ketika menjalani spiritual, menjalani suluk, apapun itu namanya, tanda-tanda salik yang akan mendapatkan kesuksesan di akhir perjalanan lelakunya, sedari awal dia menyerahkan urusannya kepada Allah. Artinya begini, dia merasa dia sedang tidak berjalan, dia merasa sedang diperjalankan. Itu yang pertama tuh ya, tulis aja teman-teman. Yang pertama, sedang merasa diperjalankan. Dia sedang tidak merasa berjalan. Sedari awal dia sudah bertawakal kepada Allah. Tidak ada tujuan apapun yang ingin dia capai kecuali Allah. Nah, nanti terlihat dalam lelaku suluknya. Biasanya salik yang mendapatkan keberhasilan di akhir perjalanan spiritualnya, sedari awal motifnya tuh bagus. Ya, teman-teman, motif bagus itu indikasinya apa? Indikasinya dia tidak mengharapkan apapun kecuali Allah gitu. Waalaikumsalam Teh Cintami Uchiha. Klan Uchiha ini. Ya, jadi nothing tulus, tidak ada yang dia maksud kecuali Allah. Maka ya, setiap perjalanan tarekat pasti akan diberikan satu resep oleh seorang guru. Apa itu? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Ilahi, wahai Tuhanku, anta maksudi, hanya engkaulah yang aku maksud. Wa ridhaka matlubi, hanya ridhamu yang aku cari.
A'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Berikanlah aku kecintaan dan ma'rifah kepadamu. Jadi tidak ada yang dituju kecuali Allah gitu. Nah, kalau kita ada yang dituju kecuali Allah, sesuatu lain, motif lain terselip halus, ya biasanya nggak bakal bener gitu. Ya biasanya nggak bakal bener kalau kita berjalan dalam spiritual. Ada motif-motif lain yang kita simpan dalam subconscious mind kita, dalam sir kita gitu. Seperti halnya kita berjalan dalam ranah spiritual, ingin apa? Ingin membuat dunia kita baik. Nah, ini pasti motif awal tuh teman-teman pasti di sini kan. Karena teman-teman saya yakin berjalan dalam ranah spiritual itu ya adalah ketidaksengajaan, tersandung. Itu mau nggak mau teman-teman ya berjalan dalam ranah spiritual gitu. Apa sandungannya? Faqih. Kemarin kita bahas tuh faqih. Faqih adalah salah satu pemicu kita kembali kepada Allah kan. Kalau nggak faqih ya teman-teman ya manteng aja dengan dunia kita sendiri gitu kan. Kalau istri kita baik-baik saja ya udah kita manteng dengan dunia kita sendiri. Kalau usaha kita baik-baik saja ya manteng dengan usaha kita. Kalau hidup kita running well ya fine-fine aja, ya nggak mungkin kita berada di dalam ranah spiritual ini. Bener gak? Ya udah jujur aja, oh iya bener. Nah kalau ada motif-motif lain selain Allah, teman-teman hilangkan dulu. Saya berjalan bukan karena hutang, saya berjalan bukan karena usaha saya yang sedang collab, saya usaha bukan karena istri saya yang sedang ini, saya usaha bukan karena ini dan itu. Hilangkan dulu semua. Nah, hilangkan dulu semua. Karena kalau masih ada yang lain-lain, teman-teman tuh masih nyari gitu loh. Masih nyari sesuatu yang lain. Terbukti ya, terbukti. Kita ngaji tiap hari teman-teman. Ya, ngaji tiap hari. Terus zikir dikasih. Ya, masih ya ibadah masih banyak yang bertanya-tanya, Pak Ustadz, ada nggak wirid untuk ini, untuk itu gitu. Ada yang masih nyari nih. Ada sesuatu yang teman-teman harapkan dalam perjalanan ini. Nah kalau ada kayak gitu, hilangkan dulu. Karena itu yang akan menjadi pengganggu perjalanan spiritual kita. Teman masih nyari ya di lain room gitu ya. Kayaknya masih kurang nih. Karena nggak sabaran kita. Sebenarnya itu teman-teman bukan sedang dalam kondisi al-hirsu, bukan. Teman-teman masih mencari sesuatu yang lain gitu. Ibaratnya udah sekolah di sini, sekolah di luar gitu. Pengen apa? Pengen dapat 2 ijazah. merasa diri kita tuh cum laude gitu, merasa cerdas gitu. Nah itu gak bakal dapat kalau kayak gitu teman-teman. Biasanya nggak bakal dapat apa-apa. Capek yang ada. Namanya les tambahan. Lagi dioperasi di sini, di sana dioperasi juga. Ya, itu teman-teman tuh kelihatan dari awal-awal tuh kelihatan. Akhirnya pusing sendiri, akhirnya ngeblank sendiri kan gitu. Itu kelihatan gitu, teman-teman kelihatan. Nah, yang paling penting dalam perjalanan itu ya kebanyakan data dipakai kagak, ngeblank. Udah gitu HP kita tuh HP kentang, udah dipakai lemot ya gitu kan. Nah yang ketiga adalah motifnya lillahi ta'ala. Nah, ini tanda-tanda teman-teman akan mendapatkan kesuksesan di akhir perjalanan ya. Nanti lillahi ta'ala itu include di sini at-tawakkul ya. Include tawakkul. Di sini ikhlas, banyak lah ininya. Variabelnya di sini ya, tulis aja teman-teman, tawakal, ikhlas, tidak ingin apa-apa. Nah ini ya, ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Karena kalau teman-teman nyari selain Allah kelihatan sebenarnya dalam segi zohir ataupun batin terasa gitu. Yang ketiga teman-teman ya,
Yang ketiga adalah sedari awal teman-teman tidak membawa apapun. Sedari awal teman-teman tidak membawa apapun. Namanya at-takhliyah. Ya, at-takhliyah. Terus ada gimana at-takhliyah? At-takhliyah itu adalah tentang mengosongkan diri, tidak sedang membawa apapun. Jadi atribut-atribut yang dulu teman-teman hapus aja, ya. Karena itu nanti saya kenalkan dengan apa? Namanya pseudo self. Waalaikumsalam Teh Dina. Ya, namanya pseudo self. Diri kita yang palsu. Namanya pseudo self. Diri kita yang palsu. Diri kita sebagai apa? Ahli thariqah. Diri kita sebagai ahli ma'rifah. Diri kita sebagai ahli apa gitu. Itu pseudo self. Kenapa saya katakan itu adalah pseudo self? Terbukti teman-teman dengan membawa identitas-identitas itu teman-teman tersungkur. Paham ya? Dengan membawa itu semua teman-teman tersungkur. Apa bukti tersungkur? Itu faqih. Lalu penyebab kita tersungkur masih mau dibawa aja nih, masih mau dipertahankan saja. Kan gila itu namanya teman-teman ya. Nah, kalau teman-teman sudah memahami, meresap ke dalam, akhirnya teman-teman ini ya dibuang semua. Nah, ini salah satu indikasi teman-teman akan mendapatkan apa? An-nujhi fil nihayah. Keberuntungan di akhir perjalanan kita. Pokoknya ini pegangan kita nih, pegangan kita. Dan teman-teman semua ya, saya berdoa banget ya untuk teman-teman semua untuk mendapatkan ini nih. Teman-teman kalau udah dapat ini, udah akhir penghujung kita, teman-teman nanti membimbing lagi orang-orang yang ingin berjalan menuju Allah. Teman-teman pakai metode ini. Pakai metode ini. Ini metode yang dipakai oleh siapa? Hampir seluruh para ulama, para guru mursyid untuk mentarbiyah para muridnya. Ya sebelum dikasih ilmu itu dihancurin dulu tuh ini tuh. Dan gurunya tahu ya mana batu yang bagus, mana batu yang kurang bagus, mana batu yang tidak bisa dipakai. Batu yang bagus akan dipoles, dinaikin lagi. Teman-teman, ini proses tarbiyah namanya. Dari yang tadinya jamaah biasa ibaratnya, dia akan dijadikan apa? Dijadikan seorang salik. Ini batunya bagus nih. Kalau digosok, ini akan jadi cincin yang bagus nih. Ya, nanti dinaikin levelingnya. Ada jamaah biasa. Ya, ini yang tengah nih. Ditarbiyah, kalau nggak bisa ditarbiyah juga ya udah mentok di sini aja ya. Di sini aja udah, nggak bisa kemana-mana dia. Mau dikasih ilmu sebanyak apapun ya stay di sini. Nah, kalau batu biasa didiamkan, nggak diapa-apain ya memang nggak bisa diapa-apain gitu. Nah, makanya kalau jadi guru teman-teman matanya terus jeli ngelihat ini batu bagus nih, kalau digosok sternya keluar nih. Oh kalau enggak ya udah diamkan gitu. Ini proses tarbiyah namanya. Ya, nanti kalau seternya udah mau keluar dikasih apa? Digosoknya dengan fikroh. Pemikirannya dibenerin, perilakunya dibenerin, tuh fikroh namanya. Nah, dari fikroh nanti si batu ini yang bagus nih, kalau dia masih bisa di tarbiyah ya, dinaikin lagi levelnya. Namanya dikasih harokah. Dikasih kontribusi, dikasih gerakan, dikasih peran. Nih, peranin ini. Nah, kalau udah bergerak teman-teman semua, ada natijahnya. Apa tuh natijah? Natijah teman-teman bisa bisa melihat batu-batu yang di bawahnya lagi nih. Ya kayak gitu, ini proses tarbiyah, teman-teman ya. Proses tarbiyah itu seperti itu. Tersusul sekali Kiai.
Jadi teman-teman semua, saya berharap teman-teman tuh batu ini ya, batu yang bisa dipoles. Ada kitabnya. Kang Peri ada kitabnya, dan ada modul khusus ini untuk melihat ini tuh ada. Jadi bukan sembarangan sebenarnya, ada kitabnya. Dan kita dibutuhkan kejelian gitu. Tapi guru mah biasanya objektif aja, siapapun yang mau ngaji terima gitu. Nah, guru itu biasa objektif. Ya ada batu mulia, batu alam, ada batu ginjal. Kitabnya apa? Rahasia dong. Pengen tahu rahasia dong. Baik sapir boleh bawa nanti hari Selasa ya. Baik sapir bawa. Ustaz nggak ada yang muat. Kirisan tuh kecil. Kalau ada yang mau itu boleh, nggak ada yang muatnya di tangan gitu. Kitab Alamatul Hajar. Selasa ngaji di Tangerang, di Karawaci. Kalau mau ikut monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman paham tuh. Nah, udah tuh ya, kalau udah paham tinggal dilaksanakan. Kita masuk skrip yang berikutnya. Nih, masuk ke ini dulu, ke syarahnya teman-teman biar agak lebih mendalam. Lil muridi, bagi seorang murid, bidayati, permulaan, bagi seorang murid permulaan gitu ya. Wa nihayatu pabidayatuhu, akhir perjalanannya tergantung dari awal perjalanannya, yaitu halu sulukihi. Bukan iqadul himam, bukan. Yang biasa. Karya dari Syarah Ibnu Abad namanya. Syarah dari Ibnu Abad. Wa nihayatu halu wusulihi, dan akhirnya adalah uslah itu sampainya. Dia akan mendapatkan apa yang dia selama ini tanam dalam perjalanan spiritualnya gitu. Wa kana wusuluhu ilallahi ta'ala, dan dia akan mendapatkan usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'amana alaihi minar ruju'i wal inqita, dia akan mendapatkan rasa aman minar ruju, dari kepulangannya gitu ya, wal inqita, dan tidak akan terinqita, keterputusan tuh nggak ada gitu. Tanda-tanda kita usul tuh tidak ada lagi inqita, putus dari Allah tuh nggak ada, hilang koneksi gitu ya, hilang radar kepada Allah tuh nggak ada. Jadi dimanapun, kapanpun, sedang dalam kondisi apapun, dia tetap manteng ajeg bersama dengan Allah. Itu salah satu tanda usul gitu. Nah, kita lihat bagan teman-teman ya. Ya, lihat bagan. Apa sih tanda-tanda usul teman-teman? Kalau ada syukurin, kalau nggak ada ya kita berjalan aja terus. Ya teman-teman. Nggak kelihatan ya. Nah, alamatul usul ilallah. Yang pertama adalah al-amnu. Teman-teman merasakan aman. Apa itu aman? Satu kondisi mental, teman-teman sedang tidak mencari apa-apa, aman namanya. Sedang tidak dalam kondisi cemas,
sedang tidak dalam kondisi khawatir, itu aman namanya. Ya. Ini salah satu indikasi teman-teman sudah mendapatkan usul ilallah. Ngebeli baju lebaran aman aja, anteng aja teman-teman. Ya, belum beli kue untuk lebaran, tenang aja. Nah, di sini teman-teman seperti hidup itu flat, tapi sebenarnya bukan flat. Teman-teman sedang mengikuti deras arus takdir aja, gitu. Ya kalem aja gitu. Yang dulu-dulu tuh kalau belum beli baju lebaran tuh udah khawatir, udah cemas, takut ini dan takut itu. Nah, teman-teman enggak, datar aja gitu. Melihat kepada substansinya. Nah, ilmu ini teman-teman jangan dikasih kepada customer kita. Ya, kalau teman jualan baju nih jangan dikasih ke customer kita, bahaya. Nanti apa? Nanti dia nggak beli baju kita. Ya, Teriani jangan dikasih ilmu ini ke customer kita. Cukup teman-teman aja. Ya TTA yang tahu-tahu aja, jangan dikasih gitu. Biar apa? Biar dia terus bergejolak, akhirnya beli kan. Ya udah gitu. Ya teman-teman ya, belajar tasawuf tuh kenapa harus harus dalam kondisi tiarap tuh nggak boleh diumbar-umbar gitu. Umbar tuh nggak usah, apalagi buat para pedagang ya, jangan dikasih ilmu ini. Biarkan lihat dalam kondisi yang al-humum, nanti lawan tuh humum ini tuh. Apa tuh al-humum ya? Umum itu kayak gelisah, gundah gulana gitu. Lawannya tuh ya, tandanya kita belum musul, teman-teman langsung saya ajak kasih ya. Tandanya kita belum musul itu apa? Al-humum gitu. Nih nanti ada kaitannya dengan konteks pembahasan kita pada malam hari ini. Al-humum ini mim ya. Al-humumu, jadi gelisah, lawan dari aman atau gelisah. Nah, jadi gini, awal perjalanan ya yang akan menghasilkan keberhasilan, sedari awal teman-teman sudah mendapatkan rasa aman ini. Yang tadinya apa? Yang tadinya ini humum, banyak cemasnya, banyak gelisahnya. Sekarang yang lebih banyak mendominasi ini aman. Nah, itu tanda-tanda teman-teman sedang bagus di awal perjalanannya. Diawali oleh apa? Diawali oleh rasa aman. Ya. Jadi teman-teman sedang tidak mencari ngikut aturan. Ikut aja, samina wa atona. Nah, teman-teman akan dapat ini nih. Indikasi teman-teman akan mendapatkan keberhasilan di akhir perjalanan kita. Yang kedua, teman-teman semua, ya. As-sukunu. Apa itu arti as-sukun? Sukun itu apa? Teman-teman tahu sukun kan? Karena ada patah, ada kasroh, ada domah, ada sukun kan? Sukun itu kan bulat. Nah, teman-teman diam di tengahnya gitu. Jadi tidak keluar orbit. Teman-teman hanya menerima apa yang akan sedang terjadi dan menikmati sesuatu yang sedang terjadi gitu. Itu namanya sukun. Seperti huruf sukun, dia nggak keluar, nggak patah, nggak kasroh, nggak domah. Kalau domah tuh nggak sempurna. Itu sukun, stay, tidak keluar orbit, menikmati apa yang sedang terjadi. Itu sukun namanya. Nah, teman-teman mendapatkan ini. Nah, ketika di dalam awal perjalanan kita, teman-teman sudah mendapatkan sukun ini, ya itu tanda nanti kita akan mendapatkan an-nujhu, ya. Keberhasilan di akhir perjalanan kita. Jadi teman-teman ngikutin aja instruksi gini ya, beli ini begini ya, udah ikut aja tanpa mempertanyakan. Sukun namanya itu. Nah, lawan dari sukun apa? Al-ittirab.
Apa arti dari al-ittirab? Al-ittirab artinya goncang. Nah, terlihat dari kita mau lebaran nih, goncang nggak kolbu kita, THR belum turun, istri udah minta baju terus, udah ngasih ngode-ngode ya, ngirimin link-link Shopee ke kita, ya bagus nggak ini, ya lucu deh ini, hati kita goncang nggak tuh? Oh nggak goncang Pak Ustadz, berarti kita nggak tahu diri kalau nggak goncang. Ya, kalau nggak goncang berarti nggak tahu diri itu. Nggak, bercanda. Bercanda. Ya. Maksudnya ya apapun kondisi di luar diri kita tidak mempengaruhi kita, seperti huruf sukun tuh teman-teman ajak ini mau kayak gimana, kayak ada pelindungnya gitu loh ya, kayak ada yang melapisi diri kita gitu ya. Maksudnya itu itiraf tuh gini, teman-teman, istri mau bawel, mau sedang ada lebaran, mau sedang begini begitu ya, tentang segala sesuatu yang naik turun, teman-teman tuh kayak berada di satu ruangan khusus gitu ya, berada di satu ruangan khusus, teman-teman tidak terdistraksi oleh sesuatu di luar diri kita. Nah itu yang dinamakan dengan sukun. Nah kalau al-ittirab, teman-teman guncang, ada ini, istri bawel ikut ke sini, mau lebaran ikut ke sini, ada ini ikut ke sini, mau itu ikut. Jadi teman-teman tidak pernah menemukan kesejatian diri kita, ketenangan itu nggak pernah menemukan itu ya, tidak pernah menemukan itu. Nah di awal perjalanan kita pun ya, di awal perjalanan suluk nih, teman-teman sudah mendapatkan rasa tenang ini gitu. Nah itu tanda-tanda kita akan mendapatkan kebahagiaan pada akhirnya. Nah mudah-mudahan teman-teman dapat ini semua nih. Tenang aja gitu, mau kayak gimana, tenang aja. Nah kita masuk ke yang ketiga sekarang ya. Tidak seperti dulu gitu, tidak seperti dulu kita tuh banyak goncangnya kan ya, jadi kayak banyak meteor yang menimpa kolbu kita gitu. TIK sehat ya, suami udah sehat, ngetokok dulu, ngerokok apa ngetokok? Ngerokok aja, ngerokok tapi berkahnya kurang nanti. Tahan sebentar mah, 2 jam kita ngerokok. Nah yang ketiga adalah al-farhu nih teman-teman nih, Farhan. Kalau di sini ada nggak yang punya anak Farhan? Waalaikumsalam. Ya Ki, nggak apa-apa Ki, kirain sampai lebaran tidurnya Ki. Ya al-farhu, apa itu farhu? Ada yang tahu teman-teman? Farhan ada yang tahu nggak Farhan itu apa? Bahagia ya, bahagia Farhan itu. Nih teman-teman semua, ketika kita mendapatkan indikasi di akhir perjalanan kita akan mendapatkan keberhasilan, teman-teman akan mendapatkan satu rasa yang tidak bisa dibeli oleh apapun, itu al-farhu, kebahagiaan. Jadi teman-teman hidup itu kayak didominasi oleh kebahagiaan. Mau sedih itu susah ya, terus ada sedihnya, teman tidak berlarut, tidak hanyut dalam kesedihan ya, teman tuh kayak punya rem untuk tidak ikut pada kesedihan. Bahkan kesedihan kita itu nanti bukan pada takdir, bukan pada sesuatu yang come and go, datangnya, bukan tentang itu. Jadi kebahagiaan, kesedihan yang kita rasakan tuh tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang diri kita, tentang kekurangan kita, itu yang akan kita sedihkan, bukan tentang keadaan, tapi tentang kedalaman diri kita. Itu tandanya ya. Nanti outputnya adalah al-farhu, senang. Jadi ya kita melakukan
sesuatu yang dulu sering kita nyanyikan. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah, kalau teman-teman alfarhu, nah ini indikasi teman-teman akan menjadi enigma, magnetism dimanapun berada. Kehadiran teman-teman akan dirindukan. Jadi orang yang happy, bahagia, dimanapun dia akan dirindukan. Nggak adanya ditanyain, adanya membuat sebuah keindahan gitu. Nah, ini alfarhu nih. Yang tadinya teman-teman dipenuhi oleh apa? Dipenuhi oleh al-huznu, ya. Apa itu al-huznu? Mau lebaran dicariinnya THR itu mah. Setelah itu dibuang kan. Ya, al-huznu. Teman-teman dulunya itu diliputi oleh kesedihan. Nah, sekarang enggak kok, saya lebih banyak mendominasi ini ya, kebahagiaan. Padahal keadaan kita masih tetap sama gitu, tapi teman-teman sudah menemukan kebeningan gitu. Jadi bagi teman-teman yang saat ini merasakan faqih, ditimpa oleh berbagai macam tekanan hidup, ya, awal dari gebrakan perubahan kita, teman-teman menemukan apa? Kebahagiaan dulu. Karena kebahagiaan itu adalah awal untuk menemukan berbagai macam kebahagiaan yang lain-lainnya. Ya, kayak gitu ya teman-teman ya. Mendapatkan apa? Mendapatkan kebahagiaan yang mungkin sudah lama hilang dalam kehidupan kita gitu. Kurang ngerti itu maksud konteksnya apa dulu. Pena Safari. Yang keempat teman-teman ya adalah as-siqah. Apa siqah? Trust. Siqah itu high trust, kepercayaan yang tinggi kepada Allah. Jadi semua ini akan berlalu, semuanya ini akan tergantikan, semuanya akan baik-baik saja. Nah, itu biasanya quote-quote yang terjadi dalam hati kita ketika kita berada dalam siqatu billah, high trust kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu quote-quote-nya tuh. Semuanya akan berlalu, semuanya baik-baik saja. Everything is gonna be alright. Itu siqah tuh. Yang sebelumnya teman-teman berada dalam apa? Berada dalam at-tanazu'i. Apa itu at-tanazu'i? At-tanazu' itu seperti begini teman-teman. Teman-teman selalu tidak puas dengan apa yang Allah hadirkan dalam diri kita. Protes dalam hati kita tuh. Jadi diri kita tuh kayak ngedemo Allah. Pada kesimpulannya teman-teman semua, ketika kita di awal perjalanan kita ya, ada rasa aman, ada rasa sukun, ada rasa kebahagiaan, ada rasa kepercayaan. Selamat teman-teman, nanti pada akhirnya akan mendapatkan an-nujhu, keberhasilan dalam pencapaian spiritual kita. Jadi kalau bagi teman-teman yang masih ada ininya nih, humum, gelisah, masih ada ittirab, goncang, masih ada kesedihan, masih ada at-tanazu, pemberontakan, teman-teman semua tinggal ini introspeksi diri, muhasabah namanya. Pelan-pelan kita switching dari humum ke amnu, dari ittirab ke sukun, dari al-huznu ke al-farhu, dari at-tanaju ke siqah gitu ya. Nanti lambat laun banyak perubahan-perubahan. Itu pasti ya, pasti itu akan terjadi dalam diri kita. Banyak perubahan-perubahannya nanti itu. Nah, ketika diri kita berubah,
sekitar diri kita pun ikut berubah. Gitu masalahnya teman-teman. Kalau kitanya udah aman, udah sukun, udah al-farhu, udah as-siqah, otomatis istri kita, nih lingkar terdekat kita istri ya, dia pun akan ikut tenang. Dia akan merasa aman, akan merasa bahagia, dan akan merasa high trust kepada kita pada akhirnya tuh. Dari istri kita nanti ke anak, dari anak ke orang tua, dari orang tua ke saudara kita, dari saudara kita terus ke teman kita, dari teman kita kepada sesuatu yang terjauh dari diri kita, yang orang-orang kita nggak kenal, bahkan kita nggak kenal sama mereka. Ketika ngelihat kita tuh dia udah merasa aman, merasa tenang, merasa bahagia, dan merasa percaya sama kita. Nah kalau kita sudah ada karakter 4 ini, ya rezeki otomatis lancar teman-teman. Hati-hati ngasih apa itu. Ya, otomatis rezeki itu lancar, relasi bagus, kehidupan kita berubah, ya kan? Tuh, awali oleh ini. Berat Pak Ustadz, apa yang mesti saya tenangkan? Apa yang mesti saya tenangin? Hidup saya itu kacau balau, hidup saya itu penuh dengan ketegangan, hidup saya itu penuh dengan kesedihan, hidup saya itu dipenuhi dengan pemberontakan. Rasanya sulit untuk switching ke sini. Lebih sulit lagi teman-teman kalau tidak berubah. Ya, lebih sulit lagi kalau teman-teman berada dalam ini semua. Dan selamanya teman-teman akan mendapatkan ini. Pegang omongan saya teman-teman. Caranya sama, hasilnya sama. Ini cara menjalankan hidup dengan apa? Dengan kegundahan, dengan kegoncangan, dengan kesedihan, dengan pemberontakan. Hasilnya apa? Kegagalan. Nah banyak di antara kita semua ingin mendapatkan hasil berbeda dengan cara ini. Nah itu mustahil. Jadi caranya sama, hasilnya pasti sama. Kita rubah. Teman-teman kan pengen mendapatkan keberlimpahan bahasa sekarang tuh, mendapatkan apa gitu kan, kebahagiaan. Ya caranya ini teman-teman, rubah, di switching, maka kita akan mendapatkan ini, keamanan, ketenangan, kebahagiaan, dan kepercayaan. Tinggal di switching aja. Teman-teman pernah sering dengar ayat ini kan? Innallaha la yughayyiru, sesungguhnya Allah tidak akan pernah mengubah biqaumin, kepada satu kaum. Sampai kapan? Hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai kaum tersebut, orang tersebut merubah dirinya. Nah yang dimaksud diri di situ apa? Kan yang dimaksud diri di situ dalam ayat itu apa? An-nafs teman-teman tuh. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin. Innallaha yughayyiru. Saya lupa lagi ya. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah satu kaum kecuali kaum tersebut merubah apa? Nafsnya. Hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi anfus itu nafs. Yang pertama harus kita rubah ya nafs itu. Nafs itu apa? Ini kan ini mental semua. Ya, nafs itu adalah ini mental. Keamanan adalah tentang mental, ketenangan tentang mental, kebahagiaan tentang mental, asikoh tentang mental. Nanti kalau nafsu sudah berubah, di luar diri kita pun ikut berubah. Mustahil teman-teman ini tidak berubah, di luar berubah itu mustahil. Nggak bisa. Mau teman-teman di apa ya, dimanapun ya nggak bakal bisa gitu. Pegang tuh ayat itu. Innallaha, sungguhnya Allah la yughayyiru, tidak akan pernah merubah sebuah kaum atau suatu kaum. Hatta menggunakan harful ghayah. Hatta sampai kapan? Yughayyiru ma bi anfusihim, sampai dia merubah apa-apa yang ada dalam nafsnya itu tadi. Nah, rubah dulu dari dalam kita. Jadi revolusi dari dalam, bukan dari luar. Nah,
revolusi dari dalam. Jadi teman-teman jadi pemberontak dari dalam. Nanti di luar ini kita berubah. Jangan pernah ingin berubah di luar kalau di dalamnya nggak pernah berubah. Itu sebuah ilusi teman-teman, ya, sebuah ilusi. Oke, sampai sini teman-teman paham ya. Mudah-mudahan di awal perjalanan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan 4 fasa itu sebagai tanda indikasi kita akan mendapatkan keberhasilan di akhir perjalanan kita. Siap, terima Ustaz. Siap, nanti damang ya. Ini banyak apa? Banyak Tesiti. Ya siap Tesiti. Oke, kita masuk ke materi lain. Tapi sebelum itu, yang ngopi dulu, minum dulu. Kopinya ketinggalan di sini. Revolusi jiwa, ya revolusi jiwa. Akhlak itu output. Ya, akhlak itu output. Revolusi jiwa. Nah, kalau jiwa kita sudah terrevolusi, ya nanti akhlak kita pun ikut berubah. Damang. Ya, revolusi jiwa itu namanya. Itu. Menjadi jiwa yang tenang. Apalagi sudah beli baju lebaran tuh lebih tenang teman-teman ya. Jongjon kalau bahasa Sunda itu jongjon. Ya. Apa sarung BHS nih kalau laki-laki ya sarung BHS. Diciumin aja sama kita. Ya, sarung BHS. Rokok ada 1 selop. Kan, baju baru diliatin aja. Udah ngebayangin gitu, udah ketesawur ya, ketesawur itu udah kebayang. Wah gila, gue lebaran ganteng banget kalau pakai sarung BHS, pakai kemeja ini, pakai peci baru, udah ngebayangin. Sendal ya, jas udah fitting jas. Nggak di posting dulu sama kita, biar apa, biar jadi surprise gitu ya. Kayaknya saya udah belasan tahun nggak beli baju. Beli ya, Adit beli ya, nanti kita beli bareng. Cincin baru, pas sholat id sendal hilang. dicobain tiap malam. Lebaran teh lila keneh. Kalau bahasa Sunda ini, ya Allah lebaran teh lila keneh. Yang buru-buru karena lebaran tuh. Ini pas malam takbiran nggak bisa tidur tuh, ya. Kayak mau nikah besok kita. Ya. Ya nanti BHS saya mau saya kasihin, saya udah nggak suka BHS. Teman-teman ada yang mau BHS gak? Serius? Kalau ada yang mau BHS ya apa? Coba kirim. Saya ada BHS berapa ya? 3 tuh. Saya mau kasihin aja. Biasa bagus-bagus teman BHS saya mau. Oh ya udah Bang Mehmet 1 tuh. BHS loh teman-teman, bukan sarung biasa BHS. Serius, saya udah nggak suka. Nanti saya bawa hari Selasa ya. Yang Selasa ketemu saya kasih. Ya, BHS sama inilah sama batu. Nanti saya bawain batu-batu saya. Ya, BHS sama batu. Oke, nanti diangkut biasa. Ketampung sama udah dulu ya. Selasa, kalau yang Selasa datang saya kasih BHS. Ya. Oke, nanti teman-teman siapa yang beruntung aja nanti saya kasih BHS. Ada berapa ya? 1, 2, 3 tuh. Ya, Mas Win mau batu ini batu giok loh. Serius ini batu giok tuh. Nanti saya kasih ke Mas Win berarti ya kalau muat. Ini teman batu giok asli tuh.
Dulu saya dikasih sama 3 tahun yang lalu. Saya dikasih sama seorang kiai. Nah, saya beres khutbah Idul Adha kayaknya. Ya. Lalu dia nyamperin saya, nih buat kamu batunya. Ini batu mahal ya, jangan dijual. Berarti kan kalau dikasih boleh, nanti saya kasih. Saya mau bersih-bersih teman-teman. Ke Sulawesi terlalu jauh. Beneran nanti saya batu bawa sama sarung. Saya gelang giok ringki. Iya, giok tuh rentan. Kirim ke Cililin. Ayah kudu hadir bunda. Ada cincin bagus buat ayah, kayak cocok. Biasanya batu tuh dikasih semua. Cuman saya sekarang udah nggak suka batu. Ya Kang Abdul Ghafur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ini ya, Pak De mau tuh. Iya, nah, Pak De datang aja. Tukar sama wajib. Ya Mas Dwi, nanti saya sediain. Pak De mau tuh. Oh, nanti dibawa. Mudah-mudahan suka. Oke teman-teman, beres ya. Ininya apa? Intermezzonya beres, kita lanjut lagi ya. Oke teman-teman semua, kita lanjut lagi. Fokus sama backsoundnya. Ya anak saya belum pada tidur, dia tidurnya malam-malam semua. Mau peci ini, ya udah nanti saya kasih peci ini. Ya peci ini saya kasih. Saya soalnya udah ada peci dari Uda. Mudah-mudahan muat. Teh Yanti mau peci. Oh tasbih ada, tasbih banyak, tasbih saya. Oh saya lagi pengen bersih aja gitu. Ya isi jangan lah satu-satunya bun. Ya satu-satunya the one and only. Nggak ada lagi kayak dia itu. Limited edition itu. Limited edition bun. Baju janganlah, baju mah ya kurang elok. Kalau ngasih baju tuh kurang elok, kecuali baju baru gitu. Ya nanti hari Selasa nanti saya bawain, beneran nanti Selasa saya bawain. Ya diawet-awet. Nah teman-teman semua, janganlah whiteboard mah. Nah teman-teman semua, yang tadi kita bahas itu, oke? Sebenarnya ini akan masuk pada akhirat kita. Ya. Jadi barang siapa min alamatin nuzi fil nihayah arruju'i ila Allah taala fil bidayah. Barang siapa min salah satu tanda berhasilnya dia di akhir lelaku perjalanannya, dia kembali kepada Allah di awal perjalanannya. Oke. Nah, ini senada atau selaras dengan perkataan dari Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata beliau gini, ya. Al insanu mata masya alaihi wa yusharu yaumal qiyamah ala mata masya alaihi. Manusia itu dimatikan, diwafatkan oleh Allah tergantung bagaimana dia hidup. Dan nanti akan dikumpulkan di yaumil qiyamah tergantung bagaimana dia matinya. Jadi awal kehidupan kita saat ini yang sedang kita jalani ini akan menentukan bagaimana kita mati. Dan matinya kita akan menentukan bagaimana nanti kita di akhirat. Jadi kita saat ini menentukan nanti kita matinya seperti apa. Nah mati kita seperti apa akan menentukan akhir dari perjalanan kehidupan akhirat kita.
Jadi hampir selaras dengan perkataan dari Imam Ghazali sebenarnya ya. Oke, nah setelah itu kita lanjut teman-teman ya ke pasal berikutnya. Nanti insya Allah hari Selasa saya bawain. Jadi teman-teman yang mau itu ini aja datang aja. Sebagai bentuk tasyakuran kita, udah beres Udah beres kita ngaji kitab Aqobatut Thoriq ya. Mudah-mudahan ilmunya pada berkah. Terus setelah kita beres ngaji itu, teman-teman semua menjadi menjadi buku nanti yang bisa dibaca ya, menjadi satu buku yang bisa dibaca ya. Teh Wulan, kalau udah beres coba saya minta soft copy-nya ya. Kalau udah beres soft copy-nya, saya minta yang hard copy-nya biar bisa dibaca-baca. Kalau bagus kita jadiin buku ya. Biar jadi pegangan teman-teman semua buat ngajar bagus, karena sudah terstruktur dan sistematis ya, terstruktur dan sistematis. Nah ini pasal berikutnya atau hikmah berikutnya. Di halaman berapa sekarang? Masih di halaman 25. Resume sudah beres. Sebenarnya udah tuh sebelum ngaji resumenya udah beres sebenarnya. Dia tuh punya laduni menulis. Kita belum ngaji aja udah beres sebenarnya beliau tuh. Saking cepatnya itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannifu rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar di awal perjalanan suluknya, asyraqat nihayatuhu, maka dia akan mendapatkan cahaya yang amat sangat banyak di akhir perjalanannya. Nanti saya tulis ya teman-teman paham. Nah ini yang pertama tadi kan, ini yang kedua. Kang Harari rumah di Jakarta juga kan, nanti mudah bisa ketemu ya di mana, di Tangerang, di Karawaci, kita ketemu di sana. Mau pakai kerudung kamu? Man asyraqat bidayatuhu asyraqat nihayatuhu. Barang siapa asyraqat itu yang berpendar, bermandikan cahaya di awal perjalanan suluknya, maka otomatis dia akan bermandikan cahaya di akhir perjalanan suluknya. Jadi awal perjalanan kita menentukan akhir perjalanan kita. Nah, akan kita bahas pada malam hari ini. Nah yang paling penting tuh apa sih indikasi kita bermandikan cahaya di awal perjalanan kita. Oke, nah, ini kan kita bahas teman-teman. Teman-teman tulis nih ya, teman-teman tulis ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa melaksanakannya. Jadi ngaji kita itu tersistematis teman-teman ya, jadi bisa diaplikasikan dan bisa diajarkan kembali suatu saat nanti kalau teman-teman udah jadi masyayikh, udah jadi mursyid, udah jadi murabbi, bisa diajarkan lagi. Nah, yang pertama, nah tapi sebelum kita ngajarin kita harus sudah mengamalkan gitu.
Yang pertama nih teman-teman ya, adalah tashihut taubat. Teman-teman, tanda kita bermandikan cahaya di awal perjalanan suluk kita adalah melakukan tashihut taubat. Jadi tashih itu ada dua makna. Yang pertama verifikasi taubat, melihat kembali taubat yang kita lakukan sudah komplit apa belum, atau jangan-jangan masih ada sesuatu yang belum kita taubati. Tuh, yang pertama itu makna dari tashih. Yang kedua, makna dari tashih itu adalah memperbaiki taubat kita. Dengan secara apa? Dengan secara kontinu, terus menerus kita lakukan. Tidak cukup sekali, tapi terus menerus kita melakukan perbaikan taubat kita. Nah, taubat maknanya itu kan yang pernah kita jelaskan itu ada 3 teman-teman ya. Taubat itu sendiri artinya memperbaiki zohir kita yang tadinya ahli maksiat menuju ahli taat. Itu makna yang pertama. Yang kedua, tobat bimana apa? Bimakna inabah, mengembalikan semuanya kepada Allah. Ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Yang sebelumnya kita kembalinya pada diri kita sendiri. Pintar dari kita, kaya dari kita, berhasil dari kita, sukses dari kita. Kita kembalikan kepada Allah. Nah, itu dinamakan dengan al-inabah. Lagi yang ketiga, yang dinamakan dengan apa? Yang dinamakan dengan al-aubah. Apa itu al-aubah? Al-aubah adalah tidak merasa kita gitu. Ya, ini sudah ranahnya ranah ma'rifah. Segala sesuatunya itu adalah dari Allah gitu. Jadi tidak ada isnainiyah, unsur keduaan dalam diri kita gitu ya. Ini pernah kita jelaskan banyak lebar tentang tashihut taubat. Nah, ini tanda kita akan bermandikan cahaya. Jadi teman-teman semua, di awal laku kita yang harus pertama kali kita perhatikan itu ini tashihut taubat. Karena kalau taubat kita nggak benar di awal perjalanan kita, ini biasanya akan nyangkut banyak. Maksudnya nyangkut banyak itu apa? Nanti teman-teman banyak tersandungnya, lama berjalannya gitu. Ya, mogok, kebanyakan mogoknya, kebanyakan diemnya, kebanyakan ngahulang nak kalau bahasa Sunda itu. Ya. Ya apa tuh ngahulang tuh kebanyakan ya diemnya lah gitu dibandingkan jalannya. Lemes gitu ya, lemah atau lemes. Kalau tobatnya itu nggak benar, maka perbaiki tobat. Nah, mumpung kita masih berada dalam bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini teman-teman gampang bangun kan. Dalam arti teman-teman tuh gampang bangun di malam hari gitu loh. Nah, sebelum kita sahur, tobat lagi teman-teman, nangis lagi kepada Allah, i'tiraf, mengakui kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Karena kalau lepas di bulan Ramadan mau bangun malam tuh susah kan. Nah, teman-teman dipermudah oleh Allah dengan adanya sahur. Nah, perbaikilah taubat ya. Yang belum pernah nulis atau praktek taubat, sekarang mulai kita lakukan praktek taubat ya. Nah, itu kelihatan loh, orang yang sudah dalam kondisi tashihut taubat itu kelihatan dalam apanya? Kelihatan dalam aktivitas kesehariannya nanti. Apa ibaratnya udah mulai enteng, dirinya tuh sudah mulai enteng. Tidak banyak tekanan, tidak banyak yang kaitan-kaitan masa lalu tuh mulai dibersih-bersihin sama Allah. Itu teman-teman semua, kalau ada yang mengalami masalah keuangan kayak masalah percintaan, masalah perjodohan dan lain sebagainya, yuk perbaiki tobat kita. Ya, perbaiki tobat kita. Kalau tadinya banyak disukai orang, terus tiba-tiba setelah belajar begini jadi banyak dibenci. Yang bukan masalah dibenci sebenarnya, memang seninya kayak gitu. Ya, seninya seperti itu. Ntar juga enggak kok. Ya, ntar juga enggak. Ya, ntar juga enggak. Ya, santai aja. Penting ngaji terus.
Itu tajalli al-fatah, bener kata udah, itu tajalli al-fatah yang pernah kita jelaskan. Nah sekarang yang kedua teman-teman ya. Nah ini yang teman-teman sering kecolongan. Hei, Ma, kenapa sayang? Buka. Ayah lagi ngaji dulu sayang. Ayah ngaji dulu ya. Iya. Tuh anak cewek kecil-kecil aja udah bawel kan. Emang kodratnya kayaknya. Ya. Al istiqomatu fi zikrillah. Istiqomah dalam berzikir kepada Allah. Ya, teman-teman yang sudah mendapatkan zikir harap diamalkan, bukan buat diposting tapi diamalkan zikir itu. Teman-teman senyap aja, jangan ngasih tahu ke siapa-siapa. Yang penting teman-teman amalkan zikirnya. Ya zikir yang sudah kita kasihkan, zikir la ilaha illallah. Amalkan. Zikir hasbi Allah amalkan ya. Atau salawat amalkan. Ini tanda-tanda teman-teman akan mendapatkan ya asyraqat nihayatuhu loh, dengan dawamu zikir. Karena zikir itu ya yang saya kasih ilustrasi begini biar teman-teman sedikit paham. Zikir itu adalah at-tausi'. Lihat, zikir itu adalah at-tausi'. Apa itu at-tausi'? At-tausi' adalah meluaskan kolbu kita. Jadi ibaratnya kolbu itu apa? Seperti ruang penyimpanan. Di sini kan ada duit, ada hutang, ada istri, ada anak, ada masalah, ada maksiat, ada masa lalu, ada kegundahan di masa depan dan lain sebagainya. Ini penuh teman-teman. Ya ini penuh kolbu kita oleh segala sesuatu selain Allah. Teman-teman dikasih zikir kan, la ilaha illallah. Fungsi dari kalimat la ilaha illallah untuk apa? At-tausi'ul qalbi, memperluas apa? Kolbu kita dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi kullu syai'in syaqalatun wa syaqalatul qalbi la ilaha illallah. Segala sesuatu itu ada alat pencucinya. Nah, alat pencuci kolbu kita adalah kalimat la ilaha illallah. Maka dibersihkan tuh dengan kalimat la ilaha illallah. Jadi teman-teman semua, kenapa saya ngaji kok nggak masuk-masuk, nggak paham-paham? Ya kolbu kita kepenuhan. Ya, kebenaran tuh ya, yang nonton tuh kita bahas zikir 165 tuh ya. Ya kan tadi 165 tuh. Ya. Kolbu kita kepenuhan gitu, akhirnya nggak masuk ilmu itu. Nah makanya dibersihkan dengan apa? Dengan zikir itu tadi. Maka ayo teman-teman ya, dibersihkan kolbunya dengan zikrullah. Nanti insyaallah ada kajian khusus tentang zikir ya, ada kajian khusus tentang zikir ya insya Allah, biar teman-teman lebih rajin lagi tentang zikirnya. Jadi jangan merasa kita belajar hakikat, belajar ma'rifat, kayaknya saya nggak perlu zikir deh ya, saya sudah mencapai titik apa gitu. Nggak bisa seperti itu. Jadi zikir lisan itu penting teman-teman ya, zikir lisan itu penting. Teman-teman mengaktifkan seluruh unsur dalam diri kita, zahir dan batin. La ilallah, kan semua aktif tuh. La ilallah, la ilallah, kan aktif tuh. Ya teman, ayo baca lagi zikirnya. Zikirnya sudah tidak lagi menyebut. Nggak apa-apa, bagus ya, belum ditalakin juga bagus ya, zikir aja ya, zikir aja. Iya sayang, ayah lagi ngaji dulu
Paham ya? Nanti teman-teman yang belum dapat zikir ya, nanti insya Allah juga kebagian. Asal ketemu aja teman-teman. Insya Allah nanti badal Id kita akan ada pengajian kayak di Sentul pertama kali itu yang ngebahas alam-alam, terus ngebahas zikir, terus ngebahas tentang apa, tentang aku 1, aku 2, aku 3. Nanti di season 3, berarti season 3 di Sentul insya Allah. Kalau nggak di Sentul ya di mana? Kayak kita nyari tempatnya. Kayaknya di Sentul ya. Soalnya teh Deis juga pengen ikutan. Yang punya pilanya itu pengen ikutan juga. Astagfirullah. Jangan sampai dihapus. Dihapus aja, teman udah beres kayaknya ya. Tapi janganlah ini sebagainya. Iya tuh Bogor Jakarta mah deket atuh Kang Topik ya. Kang Topik Bogor Jakarta mah deket. Karawaci di mana Pak Ustadz? Di Tangerang. Karawaci Tangerang. Nanti insya Allah hari Selasa itu kita ngaji di Karawaci di Tangerang. Ini gimana sih ya teman-teman, ayo yang dekat-dekat Jabodetabek hari Selasa kita ketemu di Tangerang. Gajinya bagus loh, spesial zakat, tapi zakat spiritual. Weekend, insya Allah nanti kalau season ketiga kita adain weekend. Jam berapa? Biasa kita bukber nih, teman-teman datangi, jangan setelah bukber, kita bukber. Saat maghrib, saat isya kita zikir, baru ngaji deh. Terus perkenalan deh. Ya. Nah ini yang ketiga teman-teman ya, tanda teman-teman bagus nih perjalanannya nih adalah yang ketiga nih, teman harus ngelakuin juga. Sebenarnya sudah kasih suluknya, cuma dilakuin atau tidak wallahu a'lam ya. Qat'ul alaik, bisa naikin ya teman-teman kelihatan. Nah, apa itu qat'ul alaik? Memutus segala sesuatu yang bisa menghalangi perjalanan kita. Contohnya apa? Pertemanan di masa lalu yang kurang baik, putus. Bisnis yang kurang baik, putus. Pengajian gazebo teman-teman ya, grup-grup gazebo putus, komal gazebo putus, interaksi yang aneh-aneh putus. Dengan apa? Suluk mautul maknawi, pernah kita bahas sebenarnya. Nah dengan suluk mautul maknawi, idfin wujudaka fil ardil homul. Nah ini pernah kita bahas kan. Karena kalau teman-teman enggak ini, hasilnya itu enggak bagus. Kalau teman-teman sudah ngelakuin ini, teman-teman udah berubah, mau main sama Ultraman kayak, mau main sama Batman, mau main sama Naruto kayak, ya mau main sama Dajjal kayak, teman-teman akan tetap ajeg. Ya. Mau main sama siapa kayak ajeg aja gitu. Dan yang penting tuh qat'ul alaik dulu gitu. Mau teman-teman main sama siapa bebas gitu loh. Ini kok hitam saya. Bebas. Ini qat'ul alaik dulu gitu. Ini belum qat'ul alaik udah main ke sana kemari, nanti teman-teman yang terkena imbasnya gitu. Mau main sama Firaun kayak temen-temen yang akan mewarnai.
idfin wujudaka fi ardil khamul. Waalaikumsalam. Ayah kan lagi ngaji bager. Ya. Ya kalau reunian ya ikut aja teman-teman ya. Saya kan nggak pernah ngelarang ya reunian silahkan. Sudah terjadi benar. Ya teman-teman ya, trust me, percaya sama saya. Kalau saya ngomong apa udah percaya aja, karena apa yang saya sampaikan yang sudah saya alami juga. Nah, orang yang bodoh adalah dia yang pengen membuktikan segala sesuatunya, akhirnya nyebur gitu, lu jangan ke puncak, lu macet di puncak, banyak orang. Gua aja nggak bisa, gua balik lagi. Enggak, lu yang macet, gua nggak bakal macet ya. Gua tuh punya backingan, akhirnya kita kesana. Ya sama setak, mau backingan kita Vladimir Putin kayak, mau backingan kita Donald Trump kayak, ya tetap macet aja teman-teman ya. Karena kita merasa mampu, nah itu penyakit namanya. Jadi yang selalu saya pernah bilang ya, kalau kita pasien, teman-teman, jangan main sama pasien. Nah, akhirnya apa? Nanti saling ngobatin. Kalau kita saling ngobatin, ini salah apa? Salah resep semua. Kayaknya lu sakit pakai obat ini deh. Mati semua. Salah dosis dah itu segala macam. Ini sama pasien ngasih dosis ya udah. Overdosis semua. Nah teman-teman kalau udah jadi dokter, teman-teman emang harus temenan sama orang-orang kayak gitu. Paham nggak? Teman-teman kalau udah jadi dokter nih, emang harus temenan sama orang yang sakit, terjun ke lapangan. Nah penyakit orang yang sudah jadi dokter pengen temenannya sama yang sudah sehat. Nah ini blow on namanya. Wah, saya nggak mau keluar kalau di luar tuh banyak hijab, banyak orang-orang yang energinya tuh lemah, akan mempengaruhi frekuensi saya. Blow on. Kamu tuh dokter, turun ke masyarakat, lihat kondisi langsung di sana. Banyak juga yang kayak gitu kan, dai-dai yang lama bertarekat, nggak mau kemana-mana, pengennya di rumah, menyepi katanya. Ya, lu bertarekat untuk apa? Untuk diri sendiri gitu. Kamu berjalan dalam ranah seperti itu untuk apa? Untuk diri sendiri gitu. Ya enggak lah. Kamu harus turun ke masyarakat, harus tahu kondisi mereka itu seperti apa. Kamu obatin mereka. Oh, energinya lemah, nanti saya terbawa. Ya, masih main energian. Ya. Turun ke bawah. Justru yang energi lemah terangkat oleh kita gitu. Vibrasinya lemah kan biasa gitu. Jangan mau temenan sama vibrasi lemah. Nah kalau kita masih memilah-milah, ya tandanya kita belum mempunyai belum menjadi apa? Belum menjadi mercusuar gitu. Nah, itu kayak gitu ya teman-teman. Kalau belum energetic, ya udah teman-teman di rumah dulu. Idfin wujudaka fil ardil khamul. Nah, ini main aman di rumah, menepi. Jadi pasien kita tuh istri kita, akhirnya ya kita jadi pasien istri kita akhirnya gitu. Kayak buat diri sendiri dulu teman-teman ya. Itu yang pertama tuh qatul alaik nih teman-teman nih. Kalau teman-teman nggak lakuin ini, ya udah nggak dapat asrokot nihayatuhu. Itu aja, ini tergantung dari teman-teman ya. Apakah dulu saya dibeginikan oleh guru saya? Sama. Saya tuh dulu hobi ngobrol teman-teman. Ya kalau ngobrol tuh sampai pagi. Ya, ngobrolnya nggak pakai by phone, langsung ketemu sama teman-teman tuh. Ya di mana gitu, biasanya di makam-makam keramat, ngobrol sampai pagi, ngomongin apa, ngomongin wali, kayak iya kan, ngomongin wali karomah, ngomongin musyahadah, ngomongin ma'rifah. Ketahuan sama guru saya ada
ada yang melaporkan lah gitu ya, dimarahin. Dimarahin, tobat saya udah tutup mata saya. Jadi teman-teman tuh yang temen ngelakuin, saya tuh ngelakuin gitu loh, masalahnya itu ya. Enggak lah, banyak kan makam keramat di Bogor banyak ya. Yang nomor 3 itu namanya qat'ul alaik, memutus hubungan, namanya qat'ul alaik. Ya ngomongin yang nggak membumi itu paling enak ya. Jadi teman-teman biar bebas aja, kalau mau telepon bebas. Ini bukan buat para petinggi saya ngomong, bukan. Tapi teman-teman ya, teman-teman jalankan apa yang saya bukan saya perintah, bukan, jalankan apa yang saya kasih di sini. Teman-teman hidupnya penuh dengan keberkahan nanti ya, hidupnya mulai berubah. Jadi teman-teman udah mulai membumi saat melihat realitas, napak sama realitas. Nah dari situ teman-teman mulai apa, mulai mengerti tentang perjalanan. Jadi sudah tidak lagi mengikuti alwahmu. Teman udah napak pada realitas tuh, dari situ teman-teman tandanya sudah berjalan tuh, tak gitu. Dulu saya kayak gitu teman, asli. Dulu saya kayak gitu. Ikutin aja. Nanti obrolan kita lebih enak, diskusi kita lebih mantap, lebih ngomongin strategis namanya ya, lebih ngomongin kepada hal-hal yang berbau strategis tuh. Ngomongin dakwah, ngomongin gimana gitu. Enggak lama kok. Ikutin aja nih. Yang keempat, teman-teman semua, iya kayak gitu. Nah, ini yang berapa? Keempat, berarti sekarang di mana ya? 4 sini aja nih ya. Soalnya ini penting semua. Nah, yang keempat mana? 4 sini ya. Yang keempat adalah al-khidmah. Apa itu khidmah? Khidmah itu adalah tentang pelayanan. Pelayanan kepada siapa ya? Pelayanan terhadap ikhwan-ikhwan kita. Pelayanan terhadap majlis. Ya, ini poin penting ketika kita berjalan dalam perjalanan spiritual atau khidmah. Nah, ini yang tidak kita dapatkan ketika kita ngaji di YouTube dengan guru yang tidak kita kenal, nggak ada khidmahnya. Apa khidmahnya? Ngasih gift gitu. Bukan khidmah itu. Nggak, saya khidmah, saya ngasih paus. Bukan khidmah namanya. Khidmah itu adalah dengan kita turun ke jalan, ya, terjun ke lapangan, membaktikan diri kita. Namanya khidmah itu. Kalau teman hanya ngasih gift itu bukan khidmah namanya. Itu mah hadiah aja gitu ya. Itu hadiah. Nah, ini yang paling penting tuh khidmah. Ada bahasa gini, man khodama khudima. Man khodama khudima. Barang siapa yang berkhidmah, oke, khudima, dia akan dikhidmahi. Jadi teman-teman jangan pernah berpikir teman-teman suatu saat nanti akan dilayani oleh orang lain kalau teman-teman tidak pernah melayani. Ini proses yang sudah mulai hilang. Kenapa? Karena banyaknya kajian-kajian yang tersebar di internet kan gitu. Ya kan? Akhirnya teman-teman nggak dapat ini ruh ini. Ini penting loh khidmah. Nah, khidmah itu nanti insya Allah akan kita bahas panjang lebar ketika kita sudah ngebentuk yayasan. Akan saya bagi-bagi. Namanya khidmatul ilmiah, ada khidmatul maliyah, ada khidmatun nafs. Ada khidmah ilmiah. Teman-teman punya ilmu, curahkan ilmu itu di situ. Teman-teman punya duit, curahkan duit itu di situ.
Teman-teman punya tenaga, punya fisik, curahkan di situ. Jadi nggak ada yang lewat gitu. Teman-teman punya tiga itu lebih mantap. Ilmu punya, duit punya, tenaga punya, mantap. Yang bisa healing curahkan. Nanti kan ada bagian-bagiannya. Ya, ada bagian-bagiannya. Yang punya skill, nanti skill itu kan masuk di naps. Saya punya skill, misalnya apa skillnya ngopi, masuk di bagian ngopi teman-teman, penting gitu. Saya bisanya tidur, jadi bagian di naum, ya, ya mijit masuk, nanti ada bagian-bagiannya. Ya, skill ngopi, saya skillnya ngopi, tidur dan nongkrong. Nah itu penting ya, nanti teman-teman dimasukkan di bagian kematian ya, di bagian kematian. Saya bagian tap layar aja saya boleh. Nanti hidmah itu terbagi 3 ya, hidmatul ilmiah, hidmatul maliyah, khidmatun nafs ya. Jadi teman-teman tidak ada yang lolos dari khidmah itu. Yang paling penting berkhidmah. Skill komal boleh tuh Kang Dwi, nanti bagian skill komal sama Kang Bowo sama Kang ARF tuh. Diutus dapat SK ya. Untuk nyulik-nyulikin orang kan. Boleh nanti dikasih SK-nya. Tapi ada panduannya dulu. Ijazah belum ijazah belum keluar ya. Nanti saya kasih panduan dulu. Ya, Bapak Gedis ada nanti bagiannya, bagian apa? Bagian keamanan misalnya kan. Itu nanti semua kebagian hidmah itu tuh. Abah Tito misalnya bagian apa ya, nanti kan beliau ketum nih, beliau yang melihat potensi teman-teman, saat ini cocoknya di sini nih orang, ini cocoknya di sini, ini cocoknya di sini. Oke siap, kita bentuk net gitu kan. Nanti semua kita kebagian hidmah, itu pelayanan. Nah kalau nggak mau melayani ya nggak bakal dilayani. Ya itu penting tuh hidmah ya. Nah ini yang tidak ada di kajian-kajian yang sering kita dengar, itu nggak ada. Saya pengen dapat kebagian sarung BHS aja. Ya para dosen nanti di bagian ini, bagian apa, bagian pendidikan. Nanti ada kajian yang khusus ya tentang hidmah ini. Nah kelima nih teman-teman ya. Mana di sini 5 di mana ya? Sini aja nih yang kelima nih. 5 di sini aja deh cukup kayaknya dah. Nah 5. Masuh batu ustazi. Yang kalau tempatnya jauh kan masih banyak, bagian media bisa kan, bagian nanti bikin web, masukin ke YouTube banyak teman-teman, bagiannya banyak kok ya, jangan takut. Yang kelima adalah suhbatu ustazin. Apa itu suhbah? Suhbah itu menemani guru. Setiap punya program ikut aja teman-teman. Yang jauh-jauh nanti juga kebagian kok tugas-tugasnya. Tugasnya buat teman-teman juga kok sebenarnya, dilatih untuk apa, untuk suatu saat dipersiapkan nanti teman-teman punya majelis. Jadi saya bisa seperti ini ngebina majelis teman-teman yang bukan datang dari ruang kosong ya, saya tuh memang dilatih oleh guru saya untuk bikin ini begini begitu, dilatih ngajar di sini, ketemu ini, dilatih gitu. Nah dari latihan-latihan itu lalu saya
berpikir lebih dalam lagi, oh ternyata begini. Nah akhirnya teman-teman bisa ngebuat majlis gitu. Nah itu yang nanti saya harapkan. Nanti yang di Sulawesi bikin majlis Sulawesi, nanti di Tangerang bikin majlis di Tangerang, di Jawa bikin. Nah jadi ilmu itu tersebar di mana-mana. Nah, ilmu itu tersebar di mana-mana gitu. Emang sudah biasa kan, kalau nggak dibiasakan teman-teman nggak jadi apa-apa, cuma jadi pendengar aja, tapi temen-temen nggak jadi apa-apa pada akhirnya gitu. Nah saya nggak mau seperti itu ya. Sumatera nanti bikin Sumatera, nanti kalau saya ada rezeki saya main ke Sumatera. Di Sumatera ada beberapa orang juga teman-teman kita itu ya. Depok udah banyak kok. Depok Kang Peri Depok tuh, Kang Peri Sidu Depok. Tapi dapatkan ilmunya Ustaz walaupun ngaji kuping. Jangan ngaji kuping, haram di kita ngaji kuping. Terus pakai kitab, dicatat, ditulis. Yang ngaji kuping tuh buat bapak-bapak yang udah pensiun, nggak tahu mesti ngapain, tuh namanya ngaji kuping. Ngaji ping namanya. Di pojokan ya sambil nyender di tiang, itu namanya jiping, kakek-kakek. Ya. Bukan, kita ngaji bukan seperti itu ya. Nggak ada istilah NK jiping gitu, nggak boleh ya. Nanti kita bikin workshop juga teman-teman ya. Nanti teman-teman yang ngolah ya, teman-teman yang ngolah Jinder tuh. Mas Win tuh alumni Jinder, ngaji nyender, alumni. Udah dapat sertifikat ya. Alumni Jinder. Tadi izin gabung di grup, monggo silahkan. Udah dapat sertifikat. Semarang insya Allah nanti kita ke mana, ke Jawa kayak gitu-gitu ya. Teman-teman doain mudah-mudahan sehat, banyak rezekinya ya. Nanti kita bisa ke Sulawesi, ke mana lagi, ke Sumbar ya, insya Allah lah ya. Nah, teman-teman mudah memahami ya, yang tadi tulis dipahami dan diresapi lebih dalam. Saya kan nggak bisa baca kitab kayak Kang Ustadz. Emang saya dulu bisa? Ya nggak bisa, saya juga belajar, akhirnya bisa. Ya gitu. Ya nggak ada yang ketinggalan. Bikin berbayar Ustadz buat operasional. Ya diatur-atur aja sama teman-teman semua. Kalau udah ada yayasannya kan, diatur-atur aja. Nanti kan pembicaranya banyak di sini, ada Abah Tito, ada Uda Peri, ada Kang ARF, banyak teman-teman di NK tuh berkualitas semua. Ada Kang Adit, ya. Belum lagi ada Teh Pera, banyak teman-teman kita yang berkualitas. Tinggal dibikin wadah, terus dijadikan satu simpul gitu ya. Jadi jangan takut. Saya nggak bisa ya. Saya pun dulunya nggak bisa teman-teman. Ada nggak yang belajar udah bisa? Nggak ada. Jadi TO. Ya gitu semua. Nanti insyaallah untuk besok mudah-mudahan kita bisa ngaji. Besok hari apa? Senin ya. Materi masalah mental Ustadz, banyak yang minat. Siap ya, insya Allah ya. Nanti setelah ini kita rapat yayasan. Isep mana, ada nggak Isep? Sep, Buy, ada nggak Isep? Tuh temen-temen lakuin itu semua. Tidur kayaknya Isep. Ya lakuin itu aja semua ya, biar perjalanan kita bagus, diresapi lebih dalam lagi, dihayati lebih dalam lagi tentang perjalanan spiritual kita tuh ya. Ya Teh Fatimah segala macam, saya butuh teman-teman semua. Jadi kita dipertemukan oleh Allah ya, bukan dalam kebetulan. Kita dipertemukan sama Allah memang sudah direncanakan oleh Allah. Untuk apa? Untuk kita bisa bersama-sama berjalan. Khidmatul parkir sendal. Teman-teman jangan nanggung kalau khidmat Pak Ustadz. Pokoknya semua
ya, semua biaya kita bersama saya tanggung. Ya nanggung hidmah mah, ya jangan nanggung. Pokoknya operasional mau kemana-mana saya yang tanggung, jangan nanggung main hidmah mah. Ya, mimpi aja dulu temen, mimpi ya. Mimpi aja, mimpi dulu, jangan nanggung. Mimpi kok nanggung. Niat aja dulu, iya. Pokoknya pulsanya ketum sama saya tanggung. Pokoknya ketum nggak boleh mikirin pulsa sama saya. Nah itu bisa kayak gitu ya. Saya tanya jawab dong Kang. Oh iya, siap. Salam buat kepala suku ya. Ya tuh Abah Tito langsung muncul kan. Pokoknya udah lebaran Abah Tito nggak harus mikirin apa-apa ya. Sama saya tanggung semua. Ketum udah duduk manis aja bisa kan. Yang kelima, suhbatu ustadzin, bersuhbah kepada guru, kepada ustadz. Artinya suhbah itu terus menerus menemani. Kalau hibah lebih dari satu guru gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa, bagus. Fotokopi teman kalau nggak bisa beli kitab, justru kalau fotokopi itu jatuhnya lebih mahal. Beli aja. Kitab hikam tuh murah, 45.000. Pokoknya teman-teman kalau yang nggak punya kitab, bilang ke saya, Pak Ustadz saya pengen ngaji serius, tapi saya nggak punya guru, nggak punya duit, pengen beli kitab, bilang ke saya, nanti saya kirim. Ya udah tuh, bilang japri ke saya, nanti Pak Ustadz saya pengen ngaji serius, ya. Tapi pengen ngaji tapi nggak ada duit, bilang ke saya, nanti saya kirim. Fotokopi itu. Tapi sebenarnya boleh menghadap Abah Ketum, boleh dong. Siap Teh Ana, terima kasih banyak ya. Ya termasuk kirim Fatihah ke guru juga. Iya, kirim Al-Fatihah. Ustadz sudah punya batu turmalin belum kayaknya. Turmalin belum saya. Ukurannya 7 ya, ukurannya 7. Ukurannya nomor 7. Ya yang tinggal diupload di YouTube. Ya Teh Tita. Nanti mulai lebaran main ke Bogor ya. Enggak, santai aja kok. Dulu saya juga disubsidi sama guru saya kok. Ya Kang Basir. Saya masih ingat tuh dulu teman-teman saya tuh pada megang kitab Tafsir Ibnu Katsir, yang lumayan tuh, 3 jilid kalau saya 3 jilid. Teman-teman saya udah megang semua, saya doang yang enggak ya. Tertunduk lesu saya ketika ngaji tuh. Coba kita mukadimah dulu, dibuka di halaman awal kata guru saya kan. Ngelihat saya tertunduk lesu aja gini ya, disangka orang tawadu, padahal lesu nggak pegang kitab, malu. Muhammad, ya Ustaz, nggak ada kitab ya. Oh kebetulan masih ada satu lagi tuh stok, ambil. Ke teman saya nyuruh kan, saya dikasih tuh kitab Ibnu Katsir gitu ya. Nggak apa-apa teman-teman ya. Kapan ke Bromo lagi? Jadi di Jakarta nyicil kan fotokopi dikit. Apa sayangku? Minum di mama. Kapan ke Bromo lagi? Nanti habis lebaran paling. Ntar ya teman, anak-anak saya pengen minum dulu. Terus ada pengumuman habis ini. Nih. Beresin atuh itunya, bekas mainannya. An. Wah. Kapan ke Bromo lagi? Insya Allah nanti ke Bromo. Belum beres ngajinya bener. Ya teman-teman, insya Allah nanti setelah
Astagfirullahaladzim, saya diserang. Saya diserang. Saya diserang. Saya diserang, teman-teman. Ya, serang. Nah, ayo Hebe. Ayah, kamu tidur sini aja. Mantap. Mama. Teman-teman udah ya. Belum pada tidur. Nanti insya Allah setelah jam Beda. Aku dari Asi. Aku ada sini. Aku lihat dari Asi. Ayah, aku mau lihat juga ya. Oh, lihat juga lagi. Aku mau ikut. Hai. Hah? Rumi. Kau. Air guys gitu. Hai guys. Hai guys. Ini adik aku Hanif. Ini adik aku Kendran. Ini ayah aku. Siapa namanya? Muhammad. Ini mama aku. Enlin. Ya sekolahnya. Nah teman-teman ya. Nanti kita sambung lagi. Ini nggak kondusif. Udah ya. Hai guys. Hai. Kan aku Sama Kang Harari. Nanti hari Sabtu, Selasa ya, ditunggu di mana di aku mau gambar. Di Karawaci. Ayah, aku mau gambar sini. Ayah, aku mau gambar sini. Aku mau gambar sini. Pak Ismail. Ayah. Ya teman-teman ya, terima kasih banyak ya. Ayah. Ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah pindahin aku. Iya, aku tidur. Tarik lagi. Udah, ampun. Ampun ini ampun, saya ampun dah. Ya. Nenek aku namanya. Lebih baik ngajar 24 jam saya daripada dikeroyok gini tuh. Jangan nggak boleh. Ya udah ya. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman. Tutup ya. Teman-teman, aku Ayah. ini gemoy. Hanif, Tutupnya mana? itu kan masih ditutup. Ini tutupnya. Oh nanti aku mau. Ayah itu bacanya apa ya? Bilang aku mau berangkat dulu ya, mau ngaji dulu. Aku mau tidur dulu bilang. Aku tidur dulu. Dadah. Dadah guys. Dadah. Ayah tutup ini mana? Aku mau tidur dulu selamanya. Udah ya. Ayah, mana?